Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih berkenaan dengan nikah. Dalam hal ini talak ya. Wa yasihu dan sah al istisna'u pengecualian fitolaki di dalam urusan talakin. Idza wasola ketika seorang suami menyambungkan pada talak bihi dengan sebab itu istisna. Pada itu istisna bihi dengan talak. Jadi talak yang diistisnakan itu sah, Pak. Ya, istisna itu pengecualian. Ka'ayyakula li zaujatihi, sebagaimana seorang laki-laki berkata kepada istrinya, anti taliqun thalathan ilas dataini. Anti, engkau tolikun orang yang tertalak salatan 3 ilas nata ini kecuali 2. Soha maka sah wawaqoat dan jatuh talaqotun talak wahidatun yang 1. Nah gitu. Kamu tertalak 3 kecuali 2. Jadi 1, Pak. Ngomong seperti itu. Kamu talak 3 kecuali 1, jadi udah talak 2, Pak. Hati-hati ini ya, jangan main-main dengan kata-kata talak. Ya, paham ya? Ini pengecualian. Sah hukumnya. Qala telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ataqo yang memerdekakan, autolaqo atau mentalak, wastasna dan mengecualikan, falahu maka bagi dia sunyahu pengecualiannya. Ini hadis dari Kanjeng Nabi SAW. Ai istisnauhu pengecualiannya. Itu ya, itu berhubungan dengan talak. Wa yasihu dan sah taklikuhu menggantungkan talak. Bisifati dengan sifat, wasarti dan dengan syarat. Ini juga sah sifat. Contohnya ini, misalu ta'liqihi bisifati, seperti talak yang berhubungan dengan sifat. Ayyaqula laha, seperti seorang suami ngomong pada istrinya, anti tolikun fi syahrin kada. Kamu kamu tertalak di bulan ini. Nah ini nih, Pak, ini jatuh. Bilang sama istrinya, Bu, sampean tak talak ya bulan bulan Oktober. Wah, jadi ini belum jatuh ini. Sekarang bulan September ya, September, Oktober. Nah kalau ditentukan tanggalnya berarti tanggal itu tertalak dia. Bu, sampean tak talak tanggal 10 Oktober. Berarti setelah 10 Oktober, Pak, dia jatuh talak. Hati-hati ini dengan sifat-sifat seperti ini. Ya. Au idza nazalatil mator, atau dengan syarat turunnya hujan. Bu, sampean tak talak nek pas udan pas hujan turun berarti ibu jatuh talak. Itu akan jatuh. Ketika hujan terus berarti udah talak 1 misalnya. Waduh, ya. Berat juga itu, Pak.
Maka fatatluku inda tahaqquqi sifat. Ketika sifat itu terjadi maka jatuh talak. Ya. Nah sekarang dengan syarat ayaqulalaha iddakhalti ad-dara fa anti talikun, atau dengan syarat Bu sampean akan tertalak kalau masuk rumah. Sebelum masuk rumah belum tertalak, tapi kalau istri itu masuk rumah tertalak deh, talak 1. Waduh, ya hati-hati ya Pak ya, hati-hati. Fatatluku bitukhuliha, maka menjadi tertalak itu perempuan dengan sebab masuknya itu perempuan kepada di rumah itu. Karena apa? Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al muslimuna, adapun orang-orang Islam, inda surutihim, itu menurut syarat-syarat mereka. Ya, digantungkan pada syarat mereka. Al-Hakim juz 2 ayat jilid 2 halaman 49. Nah ya, ini masih berhubungan dengan talak. Wala yaqa'u, dan tidak jatuh atau laku talak qabla nikahi, sebelum nikah. Jadi ini ada penyebutan nih. Tidak ada talak Pak sebelum nikah. Bapak sering ngomong tuh, walaupun udah dipinang. Pinangan itu ada loh. Meminang itu ada dalam Islam. Meminang. Ada seorang laki-laki meminang seorang perempuan. Ini hukumnya belum nikah ini. Ternyata di tengah-tengah pinangan itu seorang laki-laki ngomong, udah tak talak sampean. Itu enggak sah ngomong begitu. Wong belum ada akad nikah kok. Ya toh? Kata-kata putus seorang laki-laki kepada perempuan nggak ada namanya talak. Kan ada kan orang pacaran, mulai sekarang kita putus, nggak ada kata-kata. Mau putus berapa kali nggak ada. Pernah dengar nggak sampean Mbak? Ada ngomong kayak begitu? Udah kita putus saja, padahal belum nikah. Kapan nyambungnya udah diputus, ya kan? Nyambung aja belum, putus ya. Jadi nggak ada namanya talak sebelum nikah. Wa arbaun, dan 4 perkara la yaqau, tidak jatuh tolakuhum, talak mereka. Asobiu, ini nih talaknya anak kecil itu nggak jatuh ya, anak kecil. Terus wal majnunu, orang gila itu nggak jatuh. Seorang suami lagi gila nalak istrinya, nggak jatuh. Orang gila, kata orang gila, tak talak lo, mau 10 kali kek itu nggak jatuh. Orang gila itu kan nggak punya hukum Mbak. Orang gila sholat dapat pahala nggak? Kagak. Orang gila mencuri dapat dosa nggak? Kagak. Bebas orang gila itu, kayak sultan be. Sultan bebas itu, sultan kan bebas ya. Duitnya banyak maksudnya. Nah, orang gila. Anaimu, orang tidur itu juga nggak jatuh talaknya. Ngelindur Pak. Tahu nggak ngelindur? Ngelindur ngerti? Apa bahasanya? Ngigo. Tak talak ma. Istrinya bangunin, mas. Astagfirullahaladzim. Ngomong apa mas? Tak talak yang mah. Wah, aku ngimpi nalak sampean ya. Mimpi. Enggak sah. Orang tidur karena enggak sadar. Orang ngigau ya. Terus wal mukrahu, orang yang dipaksa.
itu juga nggak jatuh talak, Pak. Bapak dipaksa mentalak istri bapak, ngancam nih, kalau sampean nggak mentalak istrimu, tak tembak kepala sampean. Ngomong begitu tuh. Waduh, daripada mati ini, ya kan? Ini nggak jadi, Pak. Orang dipaksa untuk mentalak istrinya, itu nggak jatuh talaknya. Ya, ini ada dalil-dalilnya. Mana tadi? Dalam 2 nih. Rufi'al qalamu an thalathatin. Kolam pena itu diangkat an thalathatin dari 3 golongan ini. Anin naimi, dari orang yang tidur, hatta yastaiqido, sehingga dia bangun. Orang tidur kagak sholat tidak dosa. Orang tidur terus kagak puasa kagak dosa, ya kan? Tidur. Seperti Ashabul Kahfi itu tidur sampai 309 tahun, Pak, tidur. Misalnya sampean tidur setahun, misalnya kagak sholat belas, kagak sholat, dosa enggak? Ya kagak, tidur. Ya. Cuma kalau terus apa lagi, ntar mana tadi? Wa anisobi hatta yahtalima, dari seorang anak-anak yang belum balik sehingga dia balik. Nah, ini hukum juga nggak ada. Wa anil majnuni, dan orang gila, hatta yakila, sehingga dia berakal atau sembuh. Nah, sekali lagi, orang gila, Pak, orang gila itu bisa mengkodok puasanya atau mengkodok sholatnya atau mengkodok puasanya kalau gilanya sengaja. Kalau gilanya nggak sengaja, nggak wajib sholat, nggak wajib kodok sholatnya, nggak wajib mengkodok puasanya. Kalau gilanya nggak sengaja. Kalau sengaja, contohnya gila sengaja, kepalanya dijedotin apa namanya ini, tembok, dung, langsung ketawa-ketawa sendiri. Ah, ini. Gila seperti ini, ketika nanti dia sembuh, wajib mengkodok puasanya. Tetapi ketika ada orang gila tiba-tiba bangun tidur, tiba-tiba nggak ingat sama sekali, ngeblank, suami istrinya dia nggak ingat, anaknya dia nggak ingat, udah semuanya nggak ingat. Namanya orang gila, ya kan? Orang seperti ini bebas, artinya hukum lepas dari dia, dan ketika dia sadar maka dia tidak wajib mengkodok kewajibannya, gitu. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. Kalau ada orang gila yang gilani itu sengaja gila, berarti dia wajib mengkodok semua kewajiban yang dia tinggalkan. Ya. Ada yang ditanyakan dari penjelasan ini? Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan an ummati, dari umatku, al khoto'a, yang pertama orang yang khoto. Apa khoto artinya? Salah. Khoto itu salah di sini tapi nggak sengaja, ya. Wan nisyana, terus apa lagi? Lupa. Wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksakan atas dia. Orang seperti ini dimaafkan oleh Allah. Artinya apa? Tidak ada hukum bagi mereka. Nah, ini dasar-dasar yang berhubungan dengan
tidak jatuhnya talak pada orang-orang yang tadi saya sebutkan. Sekarang kita lanjutkan. Faslun bermula inilah satu fasal wa idza talaqa ketika seorang suami mentalak imra'atahu istrinya wahidatan sekali awisnata ini atau 2 kali falagu maka baginya muraji'atuha merujuk istrinya malam tanqadi selagi belum habis iddatuha iddahnya. Malam Selasa kemarin saya kedatangan tamu dari KSP. Sebenarnya saya nggak kenal, cuman dia kenal saya lewat kayak gini, ngajen begini. Dia ngubungin, Pak Kiai saya mau ke rumah katanya. Waktunya kapan, ada di rumah. Sebenarnya dari minggu kemarin ya mau ke rumah. Cuma waktu saya ada waktu tapi dia nggak ada waktu. Dia kerja gitu. Saya bilang kalau saya ada di rumah jam 12 malam. Nah, akhirnya baru kemarin malam Selasa datang ke rumah, udah malam-malam. Orang Solo ini. Bismillah. Alhamdulillah. Ini seorang suami ada masalah dengan istrinya, ya. Padahal ya namanya rumah tangga itu pasti ada masalah. Istrinya itu ya dikatakan selingkuh gitulah, ya selingkuh. Nah, ketika selingkuh, suaminya namanya wajar seorang suami marah, ya kan? Tapi selingkuhnya lewat chatting begini. Bahkan ketika kalau dia orang Lampung, mohon maaf, kalau laki-laki ini orang Lampung, kalau istrinya orang Solo. Ini istrinya pulang ke Solo, ketemu sama selingkuhannya tadi. Saking marahnya, gedek banget nih suami ngomong, dikasih tahu segala macam, ngomong talak dia. Ditalak. Sebenarnya seorang suami ini benar-benar cinta pada istrinya. Begitu juga istrinya, ya. Tapi ketika suami menjatuhkan talak, ngomong talak satu ini, istrinya betul-betul nyesel, Pak. Betul-betul nyesel, bahkan istrinya ini dimarahin sama semua keluarga besarnya. Bahkan keluarga besarnya mengancam, kurang apa si Mas ini, ya, kurang apa, semuanya kebutuhan kamu dicukupin, apapun yang kamu inginkan dicukupin, kamu tega-teganya, ya, mengkhianati cintanya. Sehingga bapaknya sampai ngomong, kalau kamu sampai putus sama si Mas ini, jangan harap kamu kamu akan diputuskan dengan keluarga besar ini. Bapak nggak ngaku lagi kamu sebagai anak. Ibunya juga begitu, saudara-saudaranya juga begitu, semua mendukung laki-laki ini. Akhirnya perempuan ini nyesel, Pak, nangis-nangis gitu ya. Singkat cerita, akhirnya laki-laki ini juga pengen perbaiki dirinya, merujuk lah begitu. Akhirnya sampai di Solo, dijemput sampai ke Solo, Pak. Sampai di Solo, ketika mau rujuk, ya, dia kan pernah dengar
dari ustadz itu mau rujuk. Dia istilahnya mau bangun nikah, ya bangun nikah. Saya tanya, ya dia cerita semuanya lah, cerita lagi. Semua cerita ke saya berhubungan dengan masalahnya itu. Bahkan dia sebenarnya ngomong talak itu belum ada sebulan, ya, belum ada sebulan. Nah, ketika dia mau rujuk, dia tanya kepada ustadznya yang di Solo sana. Kata ustadznya disuruh sampai nunggu 3 bulan baru boleh rujuk. Ya Allah. Ini loh Pak. Ini kalau orang ilmunya yang nggak paham betul ini bahaya. Kalau sampai nunggu 3 bulan atau 3 kali sucian, itu berarti memang harus nikah baru tambahan. Nih Pak, selama iddahnya belum habis, sebenarnya cukup ngomong rujuk Pak. Ma, ayo kita bina rumah tangga kembali. Ma, kita ayo rujuk kembali. Itu udah kata-kata gitu, nggak perlu nikah lagi. Lah ini si Mas ini, orang Lampung ini, percaya sama ustadz itu yang ngasih tahu. Dia nunggu 3 bulan katanya. Nunggu 3 bulan baru mau rujuk. Piye karepe? Kalau waktunya rujuk itu harusnya di waktu iddah ini rujuk. Bahkan nanti kalau lepas iddah tambah harus nikah ulang. Begitu ya Pak Kiai ya? Ya gimana sih? Makanya kalau nanya ke ustadz itu ya beneran juga. Iya, saya kemarin juga begitu Kiai. Ada keterangannya Ustadz Abdul Somad begitu. Ustadz Abdul Somad lewat YouTube. Situ lagi untung kamu nemuin Ustadz Abdul Somad atau Ustadz yang lain yang paham. Kalau dengerin YouTube yang nggak benar, makanya kalau ngaji itu ngaji dong Mas, ngaji. Di Al-Fatihah ada malam Selasa, ada malam Sabtu pengajian. Datang boleh nanya. Saya gituin, ya tuh Pak. Nah, terus gimana nih? Udah sekarang istri sampean, di mana sekarang istrimu? Di Tegal katanya. Di mana Tegal? Di saudaranya. Karena kalau di sana udah nggak diaku sama bapak ibunya. Di sini di Lampung, yang anaknya tambah ngikut ikut keluarga yang di Lampung. Waduh. Udah sekarang panggil istrimu udah. Mau rujuk di sini saya saksikan sekarang tambahan. Panggil besok. Kapan-kapan nanti datang lagi ke sini di Al-Fatihah, saya saksikan bahwa saya Mas telah rujuk sama dia. Nggak perlu nikah-nikahan lagi, kagak perlu datang bapaknya istri sampean itu datang terus jadi wakil, nggak perlu. Silakan Mas tanya kepada ustadz-ustadz yang benar, saya bilang gitu. Akhirnya dia, ya Allah kalau begitu untung saya kesini katanya. Iya. Dia nunggu 3 bulan Pak mau rujuk. Piye karepe iki? Kalau udah 3 bulan tambah nikah. Bukan rujuk lagi, harus nikah. Nih dalilnya barusan saya baca. Gara-gara ngikutin ustadz yang setengah paham. Ya kayak gini nih. Selama masih ada masa iddah, seorang suami yang masih punya hak dia rujuk, yaitu talak 1, talak 2. Cukup ngomong, Ma, ayo kita bina rumah tangga kembali lagi. Ayo kita ngomong begitu udah cukup, nggak perlu ada pernikahan lagi. Nah ini ada lanjutnya. Fa inin qadhat, maka jika selesai atau habis iddatuha, iddahnya, halal maka halal lagu bagi itu suami nikah uha, menikahinya biakdin jadidin, dengan akad yang baru. Tuh Pak, ternyata setelah 3 bulan atau 3 kali sucian sampai iddahnya selesai, gak ada kata-kata rujuk, maka dia halal menikahi lagi. Gitu, ya kan? Istrinya tadi, tetapi dengan pernikahan baru, gitu. Paham ya ini? Nah kalau masih, yang penting syaratnya 1, 2 loh. Kalau udah 3,
Udah nggak ada pernikahan baru kecuali dinikah sama suami baru. Itu. Ini dalilnya ya. Ada yang nanya, ada yang nggak jelas ini. Ini ada kisah nyata, kebetulan kemarin malam Selasa dia datang. Sian. Padahal istrinya udah nangis-nangis, udah chattingan, "Mas, saya pengen kembali. Maafkan saya," segala macam. Ininya juga begitu, manggilnya ayah lagi ya kan. Ya udah Bu, saya juga sampai kita harus nunggu 3 bulan. Nunggu 3 bulan gimana? Saya omelin dia. Udah, akhirnya besoknya dia jemput, alhamdulillah. Ini kalau ketemu ustadz yang kurang paham kayak gini bahaya kan. Sian, anaknya udah kelantungan lagi 2 di sono di Lampung gara-gara kayak gini. Ada yang nanya, siapa yang nanya yang gak jelas? Ya Pak Nana. Ya, Waalaikumsalam. Harus nikah lagi. Lepas. Kalau nggak nikah lepas, bahkan bisa dinikahin sama orang lain. Cuma wa bu'ulatuhunna, dan adapun suami mereka ahaku lebih berhak yuraddihinna fi dzalika, lebih berhak untuk kembali pada dia pada saat udah lepas iddah tadi. Ya nggak mau ya udah, nggak bisa. Istrinya ternyata nggak mau, ya udah. Ternyata istrinya pengen sama suami yang lain, pengen ngerasain yang lain, ya nggak apa-apa, terserah. Salahnya sendiri. Cuma harusnya seorang istri yang benar harusnya mendahulukan suaminya. Tuh, aku lebih berhak. Misalnya ada seorang 2 suami nih, calon dua laki-laki untuk mendapatkan dia, maka seorang perempuan yang solehah harus mendahulukan suaminya ini, gitu. Paham ya? Makanya jangan sampai lepas iddah. Kalau udah lepas iddah itu harus ada pernikahan baru. Kalau ternyata belum ada pernikahan baru, zina. Paham itu ya? Selama masih ada masa iddah, maka ada kesempatan untuk rujuk. Tapi kalau udah lepas, harus ada nikah baru. Kagak ada nikah baru, dinikahin sama orang lain, ya resiko itu berarti, ya kan, resiko. Ada lagi yang nanya yang gak jelas. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Makanya kayak gini nih, Bapak diem itu bingung apa paham nih ceritanya nih? Iya. Terus? Oh, iya, yang punya hak talak itu di suami. Seorang perempuan ngomong, "Mas tak talak lo, Mas, sampean Mas tak talak," ngomong 100 kali, kagak jatuh. Susah, nggak ada hukum, Pak. Hak talak itu ada di suami, gitu. Salam. Ya. Amil. Ya. Namanya juga bukan anaknya, ya. Orang yang berhak mendapatkan warisan dari bapak, ya, anak dari bapak atau bapak dari anak, adalah ada hubungan perkawinan, gitu Pak. Kalau nggak ada hubungan perkawinan,
anak yang dilahirkan dari hasil zina itu nggak ada nasab sama sekali kecuali ke ibunya nasabnya. Nasabnya ke ibunya. Ke bapak nggak bisa, Pak. Berarti kayak tadi, kasus kayak tadi, masih sama suami yang jadi, tapi kan hamil. Itu kan bukan benihnya dia, bukan benihnya yang siapa namanya? Bukan benihnya suami yang sah tadi, tetapi suami yang gelap tadi. Suami yang gelap berarti ya. Suami yang gelap janin, nggak ada apa-apanya. Bahkan nasibnya anak yang lahir misalnya seorang perempuan, maka ini anak akan menjadi nggak boleh bapaknya yang pergi tadi, suaminya yang sah tadi jadi wali. Apalagi ini perempuan ngakuin ini anak sampean loh mas, misalnya atau mbak, bahaya lagi. Ternyata dia jadi wali Pak, maka pernikahannya tidak sah. Kalau pernikahannya tidak sah, zina lagi dong. Suami ini, anak ini akan zina terus. Punya anak perempuan lagi, dinikahin gak sah lagi. Aduh, terus-terusan Pak. Gitu. Lain. Oh. Sekarang kita lihat itu anaknya siapa? Enggak, yang itu makanya di kemarin ada apa namanya? Ini Pak. Wal mutallaqatu, perempuan-perempuan yang ditalak yatarabbasna. Dia harus menunggu bi anfusihina pada dirinya sendiri dirinya salah satu quru'in 3 kali sucian. Wala yahilu, dan tidak halal lahuna bagi mereka ayaktumna menyembunyikan sesuatu kholaqa yang telah menciptakan Allah fi arhamihinna. Istri itu harus jujur. Ini anaknya suaminya yang sah atau suami gelapnya. Dia harus tahu. Tapi ini hubungannya bareng, suaminya pusing juga ini. Ya harus ada DNA kalau begitu. Ternyata DNA menyatakan bahwasanya anak itu adalah anaknya suami gelap, maka anak ini nggak berhak mendapatkan warisan dari suami yang sah tadi, gitu. Tapi ternyata itu janinnya suami yang sah, ya dapat gitu Pak. Terus yang kedua, ada orang berzina, ya, A sama B berzina, A laki-laki, B perempuan, punya anak, maka anak ini nggak berhak mendapatkan warisan dari suami A tadi, yang menzinai tadi. Karena nggak ada hubungan Pak, putus. Makanya perkawinan itu diatur sedemikian rupa Pak, karena berhubungan dengan keabsahan pernikahan satu. Yang kedua berhubungan dengan warisan. Warisan itu rata-rata dari nasab. Nggak ada warisan selain nasab Pak. Keturunan, ya kan? Anak tuh, saudara. Kalau udah ada anak, kemarin kan udah kita bahas masalah warisan dulu kan. Kalau udah ada anak Pak, saudara nggak dapat, paklik apalagi. Udah anak semuanya. Makanya kemarin udah saya sedikit mengulang, yang berhak menerima warisan itu cuma ada 5. Itu akan dapat terus tuh. 1 bapak, ibu, terus siapa lagi? Istri, anak laki-laki, anak perempuan. Ini akan dapat terus. Selainnya, kalau ada ini, udah nggak ada semuanya, nggak dapat. Paham ya ini? Nah ini.
Itu berat Pak. Makanya anak-anak itu, anak-anak yang dihasilkan dari di luar pernikahan, maka mereka nggak mendapatkan warisan dari. Tapi kan itu benihnya dia, walaupun benihnya. Tapi karena tidak ada ikatan pernikahan, maka tidak ada hubungan. Gitu Pak. Ada lagi? Kasihan juga ya, kasihan. Apalagi zaman sekarang nih. Naudzubillah min dzalik, laki perempuan udah kesana kemari, boncengan, udah kayak suami istri baik. Panggilannya. Panggilan apaan kayak gitu tuh, ya kan? Hati-hati jangan punya anak perawan tuh. Punya anak perawan, kira-kira udah pengen kawin, udah cariin aja langsung kawinin baik Pak. Carikan laki-laki, Bapak berhak untuk mengawinkan anak. Tapi anak saya nggak tahu, nggak apa-apa. Itu namanya wali mujbir namanya Pak. Berhak mujbir itu berhak memaksa. Daripada anak gelantungan ke sana kemari, ada orang soleh. Mas ini mas, mau nggak tak nikahin sama anak saya mas? Terus dijawab kabulin, sah. Itu jadi anak. Jadi karena istri itu kan perempuan itu nggak ada hubungan dengan terima nikah segala macam kalau masih perawan loh. Kecuali udah janda, wajib ngomong izin sama anak yang janda tadi. Neng, mau nggak sama Mas Ano? Gitu harus diomongin. Gitu. Paham ini? Nah ini zaman sekarang liar ya. Liar. Makanya zaman sekarang itu kan anak kepada rata-rata pada bengal itu gara-gara ya mungkin hasil nggak bener gitu tadi ya. Cukup? Jelas? Jadi nggak dapat warisan tuh Pak. Kalau ikut campur tadi, dua-duanya lagi ini kan harus ada dipastikan. Itu harus tahu suami apa. Tapi kalau perempuan juga bingung juga ya kali ya. Kalau kecuali yang menentukan adalah DNA. Itu anaknya si Paijo atau si Paimin harus jelas itu. Ya kan? Kecuali suaminya udah nggak pulang 3 tahun nggak, Bang Toyib misalnya 3 lebaran nggak pulang-pulang terus punya anak, udah jelas ini anak bukan miliknya anak Bang Toyib, ya kan, nggak ada kabar, itu pun nggak bisa putus Pak, kecuali dia harus khulu ke pengadilan, gugat cerai, setelah gugat cerai selesai ya, kemudian dia baru boleh menikah, gitu, ya kan? Saya kira sampai di sini, semoga ya kalau Bapak masih kurang jelas silahkan bisa nanya lewat telepon, nggak apa-apa, WA aja yang nggak jelas. Kalau telepon mohon maaf kalau nggak saya angkat ya, kadang-kadang ngaji. WA aja. Nanti saya akan jawab kembali di yang penting disebutin Bapak siapa, jamaah Masjid An-Nur Villa Blok H gitu ya, nanti saya akan jawab. Pertanyaan umum silahkan, nggak apa-apa ya. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau saya nggak bisa jawab ya saya carikan jawabannya ya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.